Alhamdulillah alladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafil wal ikram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waskuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dawil alham. Qala ta'ala wa likulli wajhatun huwa muwalaiha fastabiqul khairat aina takunu ta'ati bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber keteladanan bagi umat manusia dan juga beliau manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Berikutnya, Khatib mengingatkan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada siang ini Khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Al-Quran merupakan kitab suci dari mulia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada manusia termulia melalui malaikat paling mulia serta di tempat paling mulia dan waktu yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Allah Ta'ala menerangkan dalam beberapa ayatnya tentang keagungan dan kemuliaan Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu biwaqi'atin nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqullun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Artinya, maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbul Alamin. Surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 80. Melalui ayat di atas, Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci dan mulia yang diturunkan dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dalam ayat ini juga Allah mensifati Al-Quran sebagai karim, bacaan yang mulia. Menurut Ibnu Jauzi bahwa Al-Karim adalah kata maknanya menyeluruh untuk segala sesuatu yang terpuji. Al-Quran disebut dengan sifat Al-Karim karena mengandung penjelasan, petunjuk dan hikmah. Al-Quran diagungkan di sisi Allah. Dalam ayat ini, dalam ayat lain kemuliaan Al-Quran juga diungkapkan dengan kata Al-Majid, sebagaimana dalam surat Al-Qaf ayat 1 dan Al-Qur'an ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal Qur'anil Majid. Dan artinya Qaf demi Al-Quran yang sangat mulia. Surat Al-Qaf ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal Qur'anul Majid fi lauhin mahfuz. Artinya bahkan yang didustakan
Makanya bahwa Al-Quran yang didustakan orang-orang kafir ini adalah kitab yang mulia dari sisi yang kaya susunan. Kata-katanya hingga mencapai batas mukjizat berada di puncak kemuliaan dan berkah. Sebagaimana dituliskan dalam buku At-Tafsir Al-Munir kaum muslimin rahimahumullah. Kemuliaan Al-Quran ini berpengaruh pada kemuliaan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Al-Quran adalah firman Allah yang Maha Mulia, diturunkan kepada manusia paling mulia melalui perantaraan malaikat yang paling mulia pada malam kemuliaan di bulan paling mulia dan di bumi paling mulia pula. Penjelasannya begini. Yang pertama, diturunkan pada malam paling mulia. Al-Quran diturunkan pada malam paling mulia di bulan paling mulia, yakni malam Al-Qadar atau disebut Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan yang penuh berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 10 bulan. Dalam surat Al-Qadar ayat 1-3. Para ulama mengatakan malam Al-Qadar tersebut merupakan malam paling utama dan paling mulia dalam setahun. Kemuliaan ini karena ia merupakan malam diturunkannya Al-Quran atau disebut Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, diturunkannya pada bulan paling mulia. Al-Quran diturunkan pada malam yang mulia di bulan paling mulia, yakni bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan artinya bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan kemuliaan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 125. Kemuliaan bulan ini juga karena merupakan bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali. Bahkan saking besarnya pengaruh kemuliaan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan dikenal pula dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang ketiga, diturunkan di bumi termulia. Selain diturunkan pada malam dan bulan yang mulia, Al-Quran juga diturunkan di tempat paling mulia, yakni Mekah dan Mukarramah. Mekah merupakan tempat termulia di atas permukaan bumi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Allah telah memilih beberapa tempat dan negeri yang terbaik dan termulia adalah Mekah dan Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ma'al yaqtu an a'budu rabba hadhil baldatil lati haramaha wa lahu kullu syai'in wa amliku an atwana minal muslimin. Dan artinya, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat An-Naml ayat 91. Di Mekah terdapat Masjidil Haram dan Ka'bah Al-Musharrafah yang merupakan kiblat kaum muslimin. Salat di sana memiliki keutamaan 100.000 kali dibanding salat di tempat lain, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 salat di tempat lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sebagai kesimpulan, jika kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka berdoa dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, serta pelajari dan ajarkan Al-Quran kepada siapapun untuk mendapatkan hikmah dan berkahnya. Semoga kita semua menjadi manusia yang mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Oh.
walhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna al-bala wal waba wal turuna wal zalazila wal mihana wa su'al fitani wal mihana wa zuhara minha wa ma badana an baladina Indonesia khassa wa sa'iril wilda lil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila